Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas 10 MIPA 1, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Setianing Tias Praitno. Nama saya Kevin Febrian Setiadi. Dan saya Nadia Risma. Dan inilah teks eksposisi kami tentang COVID-19 yang berkaitan dengan lingkungan hidup. COVID-19 merupakan penyakit yang mematikan dan menakutkan. Tidak sedikit orang yang meninggal karena terkena penyakit tersebut. Namun, COVID-19 tidak hanya memberi dampak buruk saja. Dampak baik dari adanya virus ini yakni berkurangnya polusi udara. Pandemi menyebabkan banyak orang hanya tinggal dan melakukan berbagai aktivitasnya di rumah saja jika tidak ada kebutuhan mendesak. Sehingga segala aktivitas manusia menimbulkan gas polutan seperti aktivitas industri, transportasi, pertambangan, dan sebagainya dapat dikurangi dan berimbas pada penurunan gas polutan. Pandemi COVID-19 mengurangi tingkat nitrogen dioksida, yaitu senyawa yang menjadi penyebab utama masalah pernapasan. Gambar satelit dari Badan Antariksa Eropa atau ESA menunjukkan berkurangnya produk-produk sampingan dan pembakaran bahan fosil yang menyumbangkan polusi penyebab gangguan pernapasan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain itu, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, MR Karliansyah, tingkat polusi udara di Indonesia menurun sejak pembatasan sosial diberlakukan imbas pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, polusi udara di Indonesia membaik 42% sejak adanya pandemi. Kegiatan industri menyumbangkan berbagai macam limbah buangan dan gas emisi yang berbahaya, terutama jika tidak dikelola dengan benar. Limbah buangan tersebut mengandung unsur kimia oksigen, dinitrogen, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan sebagainya. Gas-gas buangan dan limbah tersebut dapat mengakibatkan efek rumah kaca, peningkatan pemanasan global sehingga suhu udara di seluruh dunia bertambah, permukaan laut meninggi membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair, dan mengakibatkan polusi udara. Kegiatan industri sebagian besar telah terbukti merusak lingkungan. Contohnya adalah PT Indonesia Asid Industri dan PT Mahkota Indonesia yang cerobongnya terbukti mencemari udara. Gas buangan kendaraan menghasilkan gas beracun, termasuk karbon monoksida atau CO, yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lingkungan atau lapisan ozon, mencemari udara, dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel atau KPBB, Ahmad Safrudin, menjelaskan bahwa asap kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar polusi di DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian, knalpot mobil atau motor secara normal dapat menyumbangkan 19.350 ton polutan per hari. Ini diperkirakan sekitar 47% dari total emisi di DKI Jakarta. Sebesar 78 hingga 80% polusi diakibatkan oleh gas buangan kendaraan bermotor, yang selama ini menjadi moda sehari-hari masyarakat. Namun pada saat pandemi, segala aktivitas industri dan transportasi tersebut berkurang sehingga terjadi penurunan jumlah emisi gas polutan di udara. Dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun ini di New York, tingkat polusi udara berkurang nyaris sebanyak 50%. Di Cina, tingkat emisi berkurang 25% di awal tahun ketika orang-orang diperintahkan untuk tinggal di rumah. Transportasi yang menyumbang 23% dari total emisi karbon global, diketahui angka emisi karbon karena transportasi tersebut terlihat turun di negara-negara yang membatasi pergerakan warganya sebagai kebijakan. Menurut data KLHK yang dipaparkan Karliansyah hingga 1 Juli 2020, terdapat penurunan tingkat konsentrasi partikel PM 2,5 di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Jakarta. Angkanya turun 15% dengan nilai rata-rata tahun 2020 sebesar 26,87 mikrogram per meter kubik. Angka ini masih tinggi karena Indonesia menerapkan standar baku mutu PM 2,5 sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Sedangkan menurut panduan WHO, standar baku mutu PM 2,5 sebaiknya 10 mikrogram per meter kubik. Yang masih belum diketahui adalah bagaimana tingkat polusi udara tersebut ketika masa pandemi telah berakhir. Harapannya,
Tingkat penurunan ini dapat dipertahankan meskipun masa pandemi telah berakhir dan aktivitas kehidupan manusia berlangsung kembali secara normal. Namun, jika kenyataannya pada masa setelah pandemi tingkat penurunan gas polutan tidak dijaga, diperkirakan akan terjadinya lonjakan kadar polusi udara. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga tingkat penurunan polusi udara ini dan memelihara lingkungan sekitar kita, saat maupun setelah masa pandemi berakhir.